Hai Bapak Ibu hebat, apa kabar? Sudah mulai PBM Bapak Ibu? Apakah sudah dimulai pembelajaran mendalamnya? Kalau Bu Pit di kelas 11 dan 12 sudah mulai PBM Bapak Ibu, sedangkan kelas 10 masih MPLS. Nah, untuk kelas 11 dan 12, nah terutama kelas 12 Bu Pit sudah mulai PBM dan mulai menerapkan pembelajaran mendalam seperti yang dicantumkan di RPP atau modul ajar yang telah disusun kemarin. Nah, Bu Pit memilih model PJBL project dengan metode penelitian sederhana. Bagaimana prosesnya? Nah, ingat Bapak Ibu, kalau PJBL itu bukan produknya yang utama, tapi proses untuk mendapatkan produk, untuk mendapatkan pengalaman belajar. Nah, kita lihat apakah mereka berhasil untuk melakukan pekerjaan mereka. Tentu kita bisa tahu dari laporan yang telah mereka susun. Kita lihat Bapak Ibu, yang ini ada beberapa, ada 6 laporan Bapak Ibu. Nah, ini kelompok 1. Ini format yang seperti Bu Pit telah berikan kemarin, yaitu laporan proyek ekonomi akuntansi, penelitian sederhana, karakteristik perusahaan dagang oleh kelompok ini ekonomi 2 kelas 12F. Ini kelompok 1, kemudian ini anggotanya. Nah, kita lihat sama-sama, kita lakukan evaluasi tentang hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa Bu Pit, yaitu yang A, kajian teori. Yang Bu Pit minta mereka mencari apa itu pengertian perusahaan dagang dan contoh. Kedua, karakteristik perusahaan dagang. Kemudian ketiga, apa kegiatan utama dari perusahaan dagang. Dan yang keempat, akun normal perusahaan dagang. Jadi ini bisa dicari dari riset pustaka. Nah, kita baca ya Bapak Ibu, apa hasil dari kajian teori mereka. Kalau ini kelompok 1 hanya memakai 1 buku, nggak apa-apa karena ini masih pertemuan pertama. Nanti pertemuan berikutnya akan Bu Pit arahkan mereka untuk memakai lagi minimal 2 buku. Sekarang prosesnya yang penting dia sudah tahu bagaimana cara riset pustaka, yaitu dengan membaca, kemudian mengutip apa itu definisi dan segala macam teori dari buku tersebut. Nah, kita lihat apakah mereka sudah bisa menyampaikan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, menyimpan dan menjualnya kembali tanpa memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut, dalam kurung tidak melakukan kegiatan untuk mengubah bentuk barang. Nah, itu katanya. Kemudian dalam kurung Gustarini 2025.21. Berarti pendapat ini mereka kutip dari buku Gustarini 2025 yang tertulis di halaman 1. Nah, bagaimana Bapak Ibu, keren kan? Meskipun dia baru 1 buku lah Bapak Ibu, nggak masalah. Nanti ada lah teman kelompok lain yang memakai 3 buku. Kemudian dia jelaskan juga apa karakteristik perusahaan dagang, apa kegiatan utamanya, kemudian apa saja akun normal. Dia sudah dia tuliskan dan sudah dia cantumkan buku, tahun bukunya dan halaman tempat dia mengutip. Halaman bukunya maksudnya. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Nah, di sini pertama, tempat dan waktu. Ada 5 tempat yang dia kunjungi. Yang pertama, kedai Tekpi, kedai Pak Hen, kedai Antemut, dan kedai Bukwar. Nah, ini semua adalah kedai-kedai yang terdapat di sekitar atau dekat dengan lingkungan sekolah. Nanti akan Bu Pit berikan masukan, cantumkan nama kedainya. Misalnya kayak kedai Bu Fadilah. Bukan kedai Bu Fat. Kedai Bu Fat itu ada namanya kedai Aira. Nah, ada namanya di papan namanya itu. Nah, mungkin itu nanti akan Bu Pit berikan masukan kepada mereka. Jadi tidak menyampaikan seperti bahasa Minang, kedai Tekpi. Itu kan Tekpi berarti dia masih campur aduk antara bahasa Indonesia dengan bahasa Minangnya.
Kemudian dia juga waktunya yaitu Jumat 18 Juli 2025 pukul 9.45 sampai 11.45, yaitu 3 jam pelajaran. Oke, kemudian kita lanjut. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya katanya yang pertama, kedai Tekpi mempunyai 2 usaha yaitu dagang dan industri. Kedai Pak Hen mempunyai 2 usaha, jasa dan barang dan dagang. Ini dia barang, berarti dia masih salah, dia satu. Harusnya kedai usaha jasa dan usaha dagang, bukan usaha barang. Kemudian kedai Antemut mempunyai 2 usaha, dagang dan industri. Kemudian kedai Bukwar mempunyai 2 usaha, barang dan jasa. Kedai Aira mempunyai 2 usaha, barang dan jasa. Nanti di sini sepertinya yang barang, yang usaha dagang tuh dia tukar jadi usaha barang. Nah, itu nanti yang akan Bu berikan masukan ke mereka. Bukan usaha barang, tapi usaha dagang. Oke, kita lanjutkan yang D, pembahasan hasil penelitian. Kita baca. Kedai Tekpi mempunyai 2 usaha, yang salah satunya usaha dagang. Kenapa disebut usaha dagang? Karena jual beli barang dagang tidak merubah bentuk. Nah, contohnya makanan ringan, coklat, kacang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gustarini 2025 halaman 1. Bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya. Dia kutip kembali pernyataan yang telah dia kutip tadi di kajian teori. Kan lumayan hebat anak bukit. Mereka sudah bisa melakukan pembahasan hasil penelitian, yaitu membandingkan antara hasil praktek dengan kajian teori. Mantap kan Bapak Ibu? Kemudian kita lanjutkan pembahasannya panjang dia. Jadi setiap kedai tadi dia buat pembahasan hasil observasi mereka perkuat dengan pendapat dari kajian teori. Mantap kan Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, apa kesimpulannya katanya? Kesimpulan ada 2. Yang A, usaha dagang adalah membeli barang dan menjual barang tanpa merubah bentuk. Jadi dia buat ringkas. Kemudian B, ciri usaha dagang. Ada pembelian, ada penjualan, ada barang, tidak merubah bentuk, ada uang. Itu kata kelompok 1 dalam laporannya. Kemudian yang kedua, saran. Ada 2 juga. Jika usaha skala kecil, tidak mengapa digabung antara usaha dagang, usaha industri, dan usaha jasa. Yang B, jika usahanya skala besar, sebaiknya dipisah antara usaha dagang, industri, dan jasa. Nah, selesai kesimpulan dan saran. Kemudian kita akan masuk ke terakhir, daftar kepustakaan. Nah, dia sudah bisa membuat daftar kepustakaannya Bapak Ibu. Dia buat ini nama penulis Gustarini, kemudian tahun buku ditulis, kemudian judul, tempat penerbit, dan penerbitnya. Jadi meskipun dia baru memakai 1 buku, tapi yang jelas mereka sudah bekerja penelitian sederhana dengan laporannya. Nanti kita tunggu bagaimana mereka presentasi. Nah, untuk lebih afdalnya kita bandingkan juga dengan kelompok lain, tapi tidak semuanya nanti yang Bu Pit sebutkannya. Nah, kita lihat ini dari kelompok 2. Nah, di sini dia sudah memakai 2 buku. Kalau tadi kan 1 buku Bapak Ibu, ini kelompok Hayatul Fikri dan kawan-kawan. Di sini menurut Pura 2013 dalam buku Pengantar Akuntansi 1 bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian baru dia pakai buku Gustarini yang 2025. Jadi dia sudah ada 2 buku Bapak Ibu, hebat kan? Kemudian, nah, namun ada kekurangannya Bapak Ibu di karakteristik perusahaan dagang, kegiatan utama perusahaan dagang, dan akun normal. Dia tidak mencantumkan dari mana dia kutip. Nah, mungkin ini orangnya berbeda karena mereka berkelompok Bapak Ibu. Nah, nanti besok akan kita bahas di kelas. Mengapa tidak ditulis dari mana kalimat ini dikutip?
mana pengarangnya. Nanti kalau tahu pengarang yang marah, nanti dia pengarangnya tidak dituliskan. Nanti bisa menjiplak jadinya kan Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk metode penelitian dia hampir sama Bapak Ibu, nggak masalah. Tapi dia sudah lengkap. Kalau tadi di kelompok 1 kan dia hanya riset pustaka saja. Kalau di sini sudah dicantumkan penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu riset pustaka dan observasi. Nah, mantap kan Bapak Ibu? Kemudian dia juga sudah menyampaikan 5 tempat tadi. Warung Tekpi ada 2 usaha, dagang dan insuri dan seterusnya. Dari kelima kedai tadi sudah dijelaskan, sudah dia tuliskan hasil observasi apa saja usahanya. Kemudian kita lihat lagi di pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan hasil penelitian dia sudah bagus Bapak Ibu karena dia memakai 2 buku. Maka di sini dia juga sudah mencantumkan apa hasil observasinya dan kemudian bagaimana hubungannya dengan kajian teori, sesuai atau tidak. Jadi dia sudah menggunakan buku-buku yang dia pakai dalam literatur tadi. Nah, ini untuk kelompok 2 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang lain lah hampir-hampir sama, mungkin ada salah-salah sedikit ya Bapak Ibu. Kita lihat yang lain apa? Nah, ini yang kelompok 3. Kita lihat kelompok 3 Bapak Ibu. Kelompok 3 sudah bagus juga, dia sudah memakai 2 buku Bapak Ibu. Malah untuk buku ini menurut Pura 2013 dalam Astuti, berarti dia mengutip dari sebuah buku dan di dalam buku itu ada pendapat orang. Nah, dia sudah mencantumkan Bapak Ibu. Kemudian juga di yang kedua dia sudah jelaskan, ini juga karakteristik perusahaan dagang sudah ada menurut siapa. Cuman untuk yang ketiga dan keempat dia tidak mencantumkan bukunya, mungkin mereka lupa Bapak Ibu, nanti besok diingatkan kembali. Kemudian tempat dan waktu sudah sama seperti tadi, cuman mungkin tempatnya beda-beda. Cuman mereka memang tugaskan ke 5 tempat. Kemudian metode penelitiannya yaitu dia sudah bagus 2, yaitu riset pustaka dan observasi. Berarti yang lupa tadi kelompok 1 saja yang lupa bahwa observasi tidak dia tuliskan. Kemudian hasil penelitiannya hampir sama dengan yang tadi. Tekpi menghasilkan usaha dagang dan industri, oke. Kemudian, nah untuk pembahasan mereka sudah membandingkan antara hasil observasi dengan kajian teori yang ada di 2 buku dan 3 buku yang mereka pakai di kajian teori tadi. Nah, bagus kan Bapak Ibu? Patut mereka diberikan apresiasi. Padahal ini baru pertemuan pertama loh Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, sarannya sepertinya sama dari masing-masing kelompok, hampir sama Bapak Ibu. Kemudian dia juga sudah mencantumkan, karena dia pakai 2 buku, dia sudah dicantumkan 2 buku di sini Bapak Ibu. Nah, hebat kan Bapak Ibu? Jadi kalau sebenarnya kalau kita guru, kita membuat mereka menjadi mudah, mereka akan mudah Bapak Ibu. Tentu bagaimana dia bekerja, kita harus arahkan, jelaskan langkah-langkah kerjanya Bapak Ibu, sehingga mereka sangat mudah untuk melakukan pekerjaan ini Bapak Ibu. Mereka berkelompok. Nah, secara umum mereka sudah berhasil Bapak Ibu. Kalau masih ada yang kurang, itu tugas kita. Nanti dalam presentasi mereka akan Bu Pit berikan masukan. Bu Pit tutup, Bu Pit mau tanya. Coba berikan komentar. Kira-kira nanti mana yang joyful, meaningful, dan mindfulnya. Kemudian mana pengalaman belajarnya? Apakah sudah ada di dalam proses PBM yang Bu Pit lakukan ini? Silahkan beri komentar Bapak Ibu untuk memberikan masukan supaya pembelajaran Bu Pit menjadi lebih sempurna.